nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Saya hanya minta berharap semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan. Insya Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik. Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur. Pemirsa, perhelatan Pilkada 2024 ini sudah dimulai. Calon kepala daerah siap berlaga. Sementara Jakarta saat ini masih menunggu akankah Anies Baswedan bisa berlaga atau ketinggalan kereta atau malah naik kereta cepat menuju Jawa Barat. Masih adakah manuver politik dan kejutan di detik-detik terakhir pendaftaran malam ini yang tinggal beberapa jam lagi? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi orang dekat Jokowi. Dipilih Megawati, Anies kemana? Baik pemirsa, sudah ada narasumber bersama kami malam hari ini yang ada di studio maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom. Di sebelah kanan saya ada Mbak Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol UI. Selamat malam Mbak Huriah. Sebelahnya ada Mas Iwan Tarigan, Koordinator Relawan Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Anissa. Di sebelah kiri saya ada Bapak Mardhani Alisera, politisi Pakai As. Dan selamat malam Pak Mardhani. Dan kami masih menunggu Pak Dev Laksono. Politisi Golkar sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Ada Gus Romli bergabung bersama kami. Guntur Romli bergabung bersama kami, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Guntur dulu kali ya. Jadi Mas Guntur di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Lagi di Surabaya. Oh, di Surabaya. Yang menuju ke Bandung itu Pak Anies. Insya Allah. Insya Allah. Jadi akan daftar malam ini? Jadi kita masih nunggu kejutan, Mbak. Barusan saya juga mencari informasi ke DPP. Belum ada nama yang diputuskan, tapi kami akan pastikan PDI Perjuangan akan mendaftar di menit-menit terakhir. Pasti ada calon dari PDI Perjuangan di Jawa Barat, pasti. Tapi namanya belum ada. Yang beredar santer adalah Anies Baswedan dan Ono Surono. Ya, Kang Ono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, memang sudah santer Mas Ono kampanyekan, sudah sosialisasi, tapi namanya pasangannya yang lain belum ada itu, Mbak. Belum. Tapi kan Pak Anies sudah menuju ke Bandung nih, Mas Guntur. Katanya gitu. Tapi saya nggak tahu, saya kan di Surabaya. Masa? Oke, kita langsung panggilkan saja, sudah bergabung bersama kami Bapak Dev Laksono. Silakan. Di sebelahnya Pak Mardhani. Halo, apa kabar Mas? Kalau gitu, saya langsung ke Mas Iwan deh. Mas Iwan ini sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Anies, ini lagi di Bandung sekarang. Naik bus katanya, biar cepat. Jadi Mbak Anissa, supaya kita juga ada deg-degsernya gitu ya. Deg-degser. Jadi waktunya tinggal berapa nih? 8, 9, 5 jam ya? Ya kita lihat aja. Ya tinggal jam 11.59. Berarti 5 jam ya? Jadi kita lihat aja perkembangannya. Ya, nanti kalau sudah diinfokan, telepon lagi saya. Benar, tanya Cak Guntur. Nah itu saya ke Mas Guntur. Jadi menuju Bandung atau menuju Jakarta ya ini nanti kita berikan lagi informasinya. Kalau Cak Guntur sudah informasikan saya ngikut gitu kan. Tapi kalau belum saya belum bisa juga sampaikan. Saya pengen ke Mas Guntur lagi. Kenapa di Jakarta nggak jebol? Kata Bu Mega mau nurut nggak ya? Emang ada yang nggak nurutnya gitu? Emang apa yang ditakutkan sebenarnya? Apakah Bu Mega takut dihianati lagi atau gimana?
Oh enggak. Menurut kami itu kan Mas Pramono Anung sudah tokoh yang paling layak ya untuk dimajukan di Jakarta. Beliau kader partai yang senior, pengalamannya luar biasa, kemudian resistensinya hampir tidak ada. Mas Pramono Anung itu bisa diterima di pengikutnya Pak Jokowi, di pengikutnya Pak Prabowo, dan juga di pendukungnya Pak Ahok. Dan saya kira juga pendukung Mas Anies akan mendukung Mas Pram. Nah, itu dia. Dari sisi kader itu. Mas Guntur, itu dia yang jadi pertanyaan. Pak Pramono Anung selama ini selalu berada di belakangnya Pak Jokowi. Hampir di setiap event selalu ada Mas Pram di situ. Ya. Kenapa pilih orang yang dekat dengan Jokowi? Berarti tidak hanya dekat dengan Jokowi, Mbak. Mas Pram ini kan 27 tahun bersama Ibu Mega. Ya. Dengan Pak Jokowi baru 9 tahun. Beliau juga adalah Menteri Sekretaris Kabinet, yang artinya tahu semua rahasia, secret para menteri-menteri, termasuk Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Jadi beliau juga punya komunikasi hubungan yang baik dengan semua menteri dan juga kepada Pak Prabowo. Jadi, tapi menurut saya bukan faktor itu ya, bukan faktor utama ketika ditunjuk oleh Ibu Mega. Yang jelas Ibu Mega ketika menunjuk Mas Pram itu berdaulat, dia tidak bisa diintervensi. Karena alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai yang luar biasa, diberikan apresiasi untuk maju di Pilkada DKI, juga punya background pengalaman yang luar biasa di legislatif, memimpin partai sebagai sekjen partai, kemudian juga sekarang menjadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi. Pertimbangan-pertimbangan itu ya yang menjadi alasan kuat bagi Ibu Mega sebagai ketua umum kami untuk memilih Mas Pram. Mas Guntur, sebenarnya apakah memang ada upaya untuk menjembatani lagi hubungan dengan Pak Jokowi? Dengan memilih Kalau kita melihat, nah ini yang menurut saya menarik, Mbak. Jadi sekarang saya melihat Mas Pramono ini kan sudah menjadi media darling karena banyak asumsi-asumsi yang dilekatkan kepada Mas Pram. Ini menarik ya. Hampir menurut saya, ya mohon maaf, kalau kita lihat di media sekarang nggak ada yang ngomongin Ridwan Kamil. Yang diomongin adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Khususnya Mas Pram, dengan asumsi-asumsi, misalnya kalau karena beliau dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Ibu Mega, akhirnya kan ada asumsi-asumsi seakan menjadi jembatan di antara tokoh-tokoh. Nah itu berarti ingin menjembatani komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Enggak, saya ingin menyampaikan ini kan asumsi yang muncul di publik, itu enggak ada masalah. Ya, publik juga tidak bisa mengingkari asumsi tersebut, tapi kalau kita bicara soal alasan utama pemilihan Mas Pramono Anung ya, saya sampaikan tadi beliau adalah kader senior partai yang humble, yang santun, yang humoris, mampu membawakan suasana yang luar biasa. Jadi seperti reward gitu maksudnya Mas Guntur? Reward ya, sebagai kader yang berprestasi? Kader partai, betul. Sebagai kader partai dan juga bisa menjembatani dan ya ini berarti lagi ada upaya rekonsiliasi ya Mas Guntur ya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Oh itu kira tidak bisa mengatakan seperti itu Mbak. Karena ini kan konteksnya adalah Pilkada DKI. Soal bagaimana posisi PDI Perjuangan apakah di dalam kabinet atau di luar kabinet itu hak prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Kalau Ibu Mega sendiri dengan Presiden tidak masalah Mbak. Sebagai Presiden Republik Indonesia dan beliau ada Ketua Umum. Tapi sebagai personal Pak Jokowi lagi ada masalah memang? Ya kalau sebagai kader yang kita lihat ya luar biasa ya. Bagaimana perlakuan Pak Jokowi kepada Ibu yang melahirkan tokoh politik yang namanya Pak Jokowi. Oke, Mas Guntur, satu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat, mengapa Mas Pram yang tidak ada namanya sama sekali di radar survei bisa mengalahkan Pak Anies yang surveinya nomor 1? Ya kalau saya melihat itu bisa ditanyakan ke tukang survei Mbak. Karena Mas Pram ini sudah jauh-jauh hari disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto, bersama nama yang lain seperti Ibu Risma, kemudian Mas Hendra Prihadi yang sekarang mendampingi Pak Andika di Jawa Tengah, termasuk juga ada nama Pak Anies dan sebagainya. Nah, cuma kenapa yang dipilih adalah Mas Pramono Anung ya, selain juga ini adalah hak prerogatif Ketua Umum, saya kira alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai dan juga yang prestasi itu alasan utamanya. Baik, saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani sebagai bestie banget tadinya sama Pak Anies. Melihat Pak Anies pakai baju merah tuh gimana perasaannya gitu? 2 kali loh ketemu. Yang kedua pakai baju merah loh. Mas Anies dimanapun tetap sahabat.
Baju boleh beda tapi persahabatan tetap jalan. Dan mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. Mantap. Kami semua menduga, masyarakat menduga bahwa PKS akan kembali mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI. Mengapa akhirnya memilih bergabung dengan Kim Plus? Kalau penjelasan panjangnya sempat memberikan rekomendasi itu walaupun akhirnya kedatangan. Bukan cuma rekomendasi, bahkan sudah menyebut singkatan aman kan, Anies Baswedan Sohibul Iman. Ya. Tetapi memang dinamika politiknya berlangsung demikian menarik. Akhirnya ternyata PKS memutuskan membersamai Ridwan Kamil. Apa yang nggak deal sebenarnya Pak Mardhani? Waktu itu kan memang masih ada hambatan 20% syarat. Ya. Kami cuma 18 kursi, Mas Anies, ayo cari 4 kursi. Nah, hampir sebulan lebih kami hargai Mas Anies berjuang keras, tapi mungkin kebiasaan kita memang injury time. Nah, sementara saat yang sama PKS ingin segera ada langkah-langkah yang lebih sistematis. Sehingga tawaran dari teman-teman Kim. Jadi si 4 kursinya itu ditugaskan ke Pak Anies untuk mencari sisa 4 kursi itu. Iya, kan memang kita ingin bersama gitu. Kalau PKS yang untuk pintu, PKS sudah ngasih 18. Oke. Pokoknya hubungannya baik, pisahnya juga baik-baik kok. Oke, pisahnya baik-baik. Tapi kemudian Aniesnya ke seberang yang bisa dibilang lawan politik gitu, itu nggak apa-apa. Justru ini ada kedewasaan yang menarik ya, bahwa kita tidak lagi melulu sibuk dengan pertarungan ideologis, tetapi nanti kontestasi karya dan gagasan. Mas Anies ini punya banyak kelebihan. 5 tahun di Jakarta, kami VKS full mendukung, kami sangat puas. Jack Linko lah, kemudian tapi kemudian PKS memilih zona aman ya dengan bergabung dengan koalisi besar ya. Zona aman, ada pengalaman baru lah. Oke, baik, saya ke Mas Dave. Mas Dave, dari Jawa Barat kita ke Jakarta kemudian ke Banten. Kenapa Banten akhirnya balik arah nih? Balik arah. Mendukung kembali kadernya yang sebelumnya sudah didukung lagi. Ya nggak apa-apa kan. Akhirnya katanya ada yang bilang bahwa PDIP mendukung Airin itu bikin Kim Plus pecah di Banten. Nggak juga sih, kalau dibilang pecah sih nggak. Gini kan pecah itu ya hanya sesaat. Ya, pilkada kan selesai, tanggal 27 November udah selesai. Terus kita kan terus bagaimana melanjutkan pemerintahan secara masif selama 5 tahun ke depan. Jadi ya, apapun pilihan politik yang ada di tiap-tiap daerah, itu nggak masalah, karena Gerindra sama PDI pun juga di beberapa wilayah juga ada yang jalan bersama. Kalau nggak salah di Surabaya, di mana saya nggak hafal lah persisnya. Tapi saya tadi lihat aja sih ada beberapa deklarasi-deklarasi gitu. Jadi ya kalau beda-beda itu sih hal yang lumrah ya. Tapi kan yang penting di ujungnya begitu selesai semuanya patuh kepada satu garis, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Nah itu dia, apakah akhirnya Golkar memilih berbalik arah? Karena gerah dengan kata-kata Bu Mega atau karena nggak pede dengan calon yang sebelah? Nggak bisa dibilang begitu juga gitu ya. Karena kalau dibilang gerah sih nggak juga. Ya, Ibu Mega kan adalah biar pun adalah sepuh bangsa. Yes. Dia tuh adalah salah satu mantan presiden. Dia adalah tokoh nasional yang harus kita hargai pandangan dan pemikirannya. Jadi apapun sikapnya beliau, ya itu adalah bagian dari adat istiadat ataupun juga bagian dari perkembangan demokrasi dan politik Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang harus Mas Dev kemarin sempat ada gosip katanya The Invisible Hand tidak mau sebenarnya Bu Airin itu maju di Banten. Benar nggak? Nggak juga. Invisible Hand-nya itu siapa? Kan yang menentukan kan rakyat. Oke. Jadi kalau mau bicara seperti itu ya bicara sama rakyat lah. Jangan bicara sama partai. Oke, baik, saya ke Mbak Ria. Mbak Ria, ini banyak kejutan di akhir pendaftaran. Bahkan udah bukan injury time lagi, ini udah bisa dibilang kalau bola mah perpanjangan waktu gitu. Udah penalti extra time. Udah extra time, udah perpanjangan waktu. Ini Mas Anies akan maju, Pak Anies akan maju apa nggak di Jabar? Ini jadi kayak calon yang tertukar, saya bingung. Ini kalau nanya Pak Anies jadi maju apa enggak, kayaknya nanyanya harus ke Mas Iwan. Tadi nggak dijawab aku. Tapi Mas Iwan juga nggak dijawab aku. Cuma ini kan memang ya problemnya ya, kalau kita ngeliat pilkada hari ini tuh ada dua situasi yang bertolak belakang sebenarnya ya, Mbak Anin saya ya. Pertama,
bagaimana cara partai politik melihat pilkada 2024 ini gitu ya. Jadi mereka bukan cuma melihat pilkada ANSI, tapi proyeksinya nih jauh ke depan nih, ngelihatnya pilpres nih gitu ya. Hari ini orang akan didukung, kira-kira 5 tahun lagi dia akan jadi lawan atau enggak gitu ya. Jadi nggak cuma melihat hitungan pilkada saya kira ya. Pasti ada hitung-hitungan untuk kepentingan pilpres. Entah itu mengamankan suara gitu ya, atau misalnya memastikan bahwa ruang kompetisi nanti untuk Pilpres 2029 itu bisa diamankan. Nah, sementara logika yang satu lagi adalah kecenderungan masyarakat selama ini ketika memilih di pemilihan kepala daerah itu kan tidak berbanding lurus dengan pilihan mereka terhadap partai politik ya. Sementara dari kemarin betul, padahal kita ngelihat misalnya koalisi di tingkat nasional itu kan benar-benar koalisi yang sebenarnya konteksnya adalah Pilpres kemarin gitu ya. Pilkada itu lebih personal ya, di situ ada relasi kuasa di tingkat daerah gitu ya, yang bisa jadi akhirnya gitu ya, kalau partai misalnya nih mengabaikan faktor relasi kuasa, mengabaikan popularitas kandidat, mereka bisa saja salah langkah. Contoh misalnya kayak kemarin kan kasus Airin sebenarnya gitu ya. Kalau akhirnya balik terbalik, lagi. Ya, Jadi, pada akhirnya kalau saya sih melihatnya seperti itu. Kira-kira partai lebih berat pertimbangannya di mana? Mau mengamankan kepentingan Pilpres 2029 atau memastikan kemenangan di Pilkada 2024 ini. Oke Maria, kalau misalnya dilihat dari komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan kenapa PDIP tidak mau mengusung Anies Baswedan di Jakarta karena mungkin ada khawatiran nanti Anies akan terlalu menjadi besar dan akhirnya melumat partai itu sendiri. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi.